Goreng apaan itu ya? Oh, dari pepaya. Diparut-parut begini ya. Dibikin apaan sih sebenarnya ini ya? Kriuk banget kayaknya itu. Kayaknya dibikin kentang Mustafa gitu ya. Oh, iya bener ini. Bikin Aku punya pepaya satu, langsung aja dikopet-kopet begini aja, well. Langsung aja dibelah. Ini belahnya susah banget, setengah modar ya. Akhirnya terbelah juga. Kita belah-belah jadi 4 aja. Buang-buang bijinya lalu cuci bersih. Lanjut diparut-parut aja begini. Sama tuh kan parutannya. Ditaburin garam. Terus diremes-remes begini biar menghilangkan getahnya gitu guys. Sampai merata banget. Habis itu dicuci well. Cuci bilas sampai bersih banget. Dan tiriskan sampai bener-bener tiris airnya. Siapkan tepung beras dan terigu. Tambahkan garam dan penyedap rasa. Aduk-aduk sampai merata. Tuangkan di atas parutan pepayanya. Lalu diaduk-aduk sampai merata banget. Pastikan jangan sampai menggurumpal kalau digoreng. Digoreng di kongsrang-kangsrang hingga berbentuk golden brown seperti ini. Lalu diangkat well. Cabai-cabean dan bawang-bawangan masukin ke chopper aja. Nah setelah udah dichopper halus, lanjut bumbu ditumis. Tambahin garam, penyedap rasa dan gula. Lanjut di kongsrang-kangsrang lagi hingga mencampur baur well. Masukin pepaya gorengnya lalu di kongsrang-kangsrang lagi. Nah ini bumbunya medok ini tuh. Waktu menunjukkan buka puasa, taruh di atas nasi anget. Diuel-uel aja begini guys. Kalau kita nggak punya lauk, buka puasa pakai ini aja tuh udah enak. Sumpah. Sosis diapain itu? Oh, kayaknya dibikin sosis kopong ya. Ini bagus banget, kayaknya enak banget ini. Oh, bener tuh jadi kopong. Coba bikin aja. Aku coba pakai sosis yang ini, well. Sosis kita belah bendet aja begini, baris-baris dan kita belah jadi 2 begini, well. Nah setelah itu kita kopet kulit plastiknya. Lanjut bikin adonannya. Tepung terigu, tepung tapioka, bawang putih bubuk, lada bubuk, garam penyedap rasa, 1 butir telur dan air. Aduk-aduk sampai merata dan ini sengaja dibikin encer. Dan encernya segini lah ya. Lanjut sosis kita masukin. Rendam sekitar 10 menitan lah ya. Setelah itu di minyak yang panas kita goreng. Kita kongsrang-kangsreng. Lanjut kita kucur-kucurkan lagi dengan adonan yang encer tadi well. Pokoknya kita jangan sampai telat kongsrang-kangsreng seperti ininya. Kalau sampai telat tuh sosisnya jadi dempet-dempet gitu guys. Kongsrang-kangsreng aja sampai berbentuk golden brown dan crispy. Ambil satu kita tes, kita buka kira-kira dalamnya kopong apa enggak ya. Tapi ini sih udah yakin lah berhasil. Tuh bener-bener ngopong banget. Cocol ke sambal hasil racikanku. Masukin ke mulut mungil. Bener-bener nagih banget mulut mungil ini well. Enak banget loh. Dan sambal cocolnya juga lezat banget masak. Apa itu ya? Oh tahu. Oh itu dibikin kopong ya. Dibikin apa itu crispy ya? Oh enak banget, bikin aja. Nah aku siapin tahunya. Tahu dipotong-potong kecil-kecil begini aja well. Lanjut tepung beras, tepung maizena, bawang putih bubuk, kaldu bubuk, garam penyedap rasa dan telur 1 butir. Dan ditambahkan santan kelapa instan. Tambahkan air lalu aduk-aduk begini aja well. Nah encernya segini lah ya. Tahu cemplung-cemplungkan ke adonan tadi. Lalu direndam 10 menit aja. Lanjut tahu diangkat lalu kita goreng aja. Di minyak yang panas kita goreng kongsrang-kangsreng. Dan biarkan tahunya mengering dulu. Tambahkan lagi adonan tadi. Lalu kita kongsrang-kangsreng lagi terus bertahap-tahap. Nah udah crispy begini lalu kita angkat aja. Ini kayaknya enak banget lah. Lanjut bikin sambelnya. Bawang merah, cabai ceplik, iris-iris aja. Lalu jadiin satu di mangkok mungil. Tambahkan kecap lalu aduk-aduk begini aja well. Santap masukin ke mulut mungil. Sekarang cocol ke sambelnya. Cocol tuh menggoda banget guys. Ini tuh bener-bener enak banget well. Di bikin apa lagi nih ya? Tadi tuh bisa lumer begitu ya. Oh banyak apaan mulu ini ya. Cuma dicetak-cetak aja begini. Tapi penasaran ini rasanya enak apa enggak ya? Bikin aja. Langsung aja siapin bahan-bahannya. Pertama tahu kita bejak-bejak aja begini dulu. Lanjut ketiga siung bawang putih kita bejak-bejak atau kita cincang-cincang well. Wortel pun diparut-parut. Daun bawang iris-iris. Bawang putih masuk, wortel masuk, daun bawang masuk. Tambahin garam, ceplokkan telur juga. Dan tambahin sedikit penyedap rasa. Lanjut diaduk-aduk aja sampai mencampur merata banget. Mangkok kecil kita oleskan minyak. Nah adonan tadi masukin ke mangkok kecil ini well. Nah lanjut dumplingnya kita selipin di tengahnya. Tekan begini. Ini dumpling keju guys. Nah setelah semua selesai kita kukus. Sambil menunggu kukusan makanan tadi, kita bikin balurannya yaitu ceplokin 1 telur. Nah, makanan tadi yang dumpling itu matang. Copot-copotin, kumpul-kumpulin, lalu balurkan ke telur.
agak susah balur-balurinya, kayak merosot aja gitu. Setelah semuanya dibalur-balurin langsung digoreng. Digoreng sebentar aja, warnanya berbentuk golden brown, jadi kelihatan kering itu luarnya. Nah cocolannya pakai saus aja. Ini tuh ada-ada aja lo makanan. Ih menggoda banget lumer loh. Coelin ke saus ini rasanya aneh nggak ya? Masukin ke mulut mungil tuh rasanya la ilaha illallah. Nggak disangka-sangka rasanya tuh perfect banget. Ini tuh rekomen banget kalian bikin. Lezat, sedep, bener-bener rasanya tuh enak. Itu tempe ya? Dibikin apaan itu? Ternyata rame banget loh berseliweran. Tempe dibikin cireng seperti ini, well. Kayaknya enak banget, bikin aja. Langsung aku siapin bahan-bahannya. Aku beli tempenya di pasar, guys. Jadi dibungkus daun pisang begini, well. Langsung iris tipis-tipis aja. Aku bikin tipisnya segini aja. Lanjut masukin tepung tapioka, bawang putih bubuk, lada bubuk, garam penyedap rasa, dan kaldu bubuk. Lanjut masukin air yang udah mendidih seperti ini. Aduk-aduk aja bener-bener sampai merata banget. Lalu kita cetak. Jadi adonannya lentangkan aja di tempe yang tipis ini. Lalu dibikin begini aja tuh, mudah dan gampang banget. Di minyak yang panas kita cemplungkan aja, well. Kalau serangkangseng bener-bener sampai matangnya merata. Apinya kecil aja biar matangnya ke dalam-dalam. Sekira udah matang kita angkat. Nah aku bikin sambal cocolan aja Jadi bawang merah sama cabai ceplik kita iris-iris kecil-kecil begini. Jadiin satu lalu tambahin kecap. Nah jadi deh. Cek dalamnya matangnya bener-bener merata banget. Coba masukin ke mulut mungil. Dan aku cocolin juga ke sambal kecapnya. Masukin lagi ke mulut mungil. Coba aku taburin bubuk balado gitu ya. Diaduk-aduk begini. Tapi emang cireng sih diapain aja tuh enak loh. Bola apa itu, cakep banget, bagus banget. Oh ditambahin lelehan keju lagi. Enak banget, bikin aja. Siapkan kentang yang udah dicuci bersih lalu potong-potong begini aja, well. Lalu kita rebus aja semuanya. Dan di sini juga sambil melelehkan mozzarella. Rebus pastikan bener-bener sampai mateng. Angkat lalu ademkan sebentar. Lalu kulitnya kopet begini aja, well. Dan semuanya udah terkupas, kita bejek begini sampai halus. Masukkan tepung mejanya 2 sendok. Lada bubuk, garam penyedap rasa, bawang putih bubuk nori, baking powder dan parutan keju. Lalu kita aduk-aduk bener-bener sampai mencampur baur banget. Nah tangan ini udah bersih, guys. Lalu kita gulung-gulung bikin bundar seperti ini aja. Di minyak yang udah mulai panas kita cemplungkan dulu. Nah diamkan dulu bener-bener dia sampai tergoreng. Lalu kita aduk-aduk terus biar matangnya merata. Tapi kok ini begini aja ya? Padahal apinya kecil loh. Ini aku gorengnya ada 30 menitan loh. Tapi hasilnya begini-begini aja masa. Ini udah ademan dikit, coba aku sobek ya. Berminyak banget masa. Pindahkan lalu tuangkan dengan saus, sambal, dan mozzarellanya juga di atasnya. Tapi ngiler sih, masukin aja ke mulut. Ih, gak expect loh. Enak ternyata masa. Apaan itu dipotong-potong? Wow, ditumis. Enak itu kayaknya buat buka puasa. Simple banget itu tapi lezat. Buat chicken nugget Kangler yang ekstra 3 pieces. Kita goreng aja. Ini simple banget bikinnya tapi menggoda banget tadi. Digoreng bener-bener sampai kriuk aja. Chicken nugget Kangler ini belinya di minimarket, di supermarket udah banyak, guys. Lanjut dipotong-potong jadi 3 aja. Nah sambalnya pakai sambal terasi. Ada sasetan di warung banyak, well. Taburkan dengan bawang goreng lalu kita panaskan begini. Lanjut nugget yang udah dipotong-potong kita masukkan. Aduk-aduk bener-bener sampai membalur sambelnya. Nah kira-kira sampai seperti ini, well. Sambil menunggu maghrib kita tuang-tuangkan di atas nasi anget. Lalu taburkan lagi dengan bawang goreng. Inilah oseng nugget terawang, yaitu oseng nugget terasi bawang. Allahu Akbar, Allah. Udah maghrib kita buka puasa, uwel-uwel nasinya. Enak banget ini. Langsung masukin aja ke mulut mungil. Ini isinya bener-bener lebih banyak, guys. Walaupun isinya banyak, tapi harganya nggak naik loh. Simple sih, sat-set gitu. Dengan sambal terasi dan bawang goreng aja tuh. Makan buka puasa, terasa enaknya, well. Kentang kopong. Padahal bikinnya cuma gini-gini doang loh. Kok bisa melembung kopong begitu ya? Kemarin gue bikin gosong, gagal, kurang ajar. Yaudah aku bikin lagi aja. Kali ini aku coba ngikutin dari saran-saran komen-komenan dengan metode yang lain, well. Kentang yang udah dikopet-kopet, dipotong-potong tipis-tipis, masukin ke wadah, tambahkan garam, guyur air lalu direndam.
Ini aku rendam sekitar 10 menit ya. Diangkat, cuci bersih, menghilangkan kadar garamnya. Nah setelah itu aku taburkan dengan bubuk baking powder. Aduk-aduk sampai merata dan diamkan lagi 10 menit. Nah setelah 10 menit kita lap-lap lagi pakai tisu. Pastikan kentangnya nggak lembab banget gitu guys. Nah kumpulkan lalu kita taburkan lagi dengan tepung maizena. Lalu kita balur-balurkan lagi sampai merata. Cek kepanasan minyak dulu. Kentang lalu digoreng kangsreng. Ini nanti kita bakalnya goreng 2 kali seperti ada yang di video pertama. Tapi ada yang nembung loh. Nah ini satu doang yang melembung nih, yang lainnya mah enggak. Lanjut digoreng kedua kalinya, tetap melembungnya cuma satu ini doang Yang lainnya malah pada gosong, sialat. Ya udahlah diangkat aja. Coba buka bendet. Kopong beneran. Tapi ini juga ada yang melembung loh, tapi kecil-kecil melembung tuh kan, pada melembung. Tapi kopong juga sih sedikit tuh. Ya udah yang kopong masukin aja ke mulut mungil. Lumayan sih gurih, enak loh. Tapi yang gosong ini gimana ini rasanya? Ya udah masukin aja ke mulut mungil. Pahit, tahu nggak? Gara-gara odeng sama tteokbokki di Korea kemarin, aku jadi pengen bikin di rumah Aku langsung bikin aja yang pengen rasanya sama persis kayak di Korea Jadi di sini aku pakai tepung beras putih sama tepung ketan putih. Terus tahap bertahap dicampur dengan air hangat aja guys. Ini tangan udah bersih semuanya. Adonin sampai kalis terus digulung-gulung dibentuk panjang-panjang seperti ini Potong usahakan sama panjangnya. Ini air di wajan udah campur sama minyak biar nggak lengket. Direbus bener-bener sampai mateng. Setelah udah mateng kita angkat-angkat. Tteokbokki udah, sekarang bikin odeng. Potongan tongkol yang udah mateng dan tepung beras. Bawang putih bubuk, lada bubuk, gula, micin, daun bawang dan 1 butir telur. Aduk-aduk bener-bener sampai banget merata. Sebagai kulitnya aku pakai kembang tahu. Peperkan begini memanjang tipis-tipis aja. Bungkus bener-bener sampai rapet. Dikukus sekira udah mateng. Ademkan lalu lipet-lipet dan tusuk begini. Ini bikinnya cara aku aja guys ya. Sisihkan dulu guys Sebelum dilanjut aku mau minum dulu hydro koko. Biar semangat jalanin aktivitas karena ini nyegerin banget Aku lihat Jimin sama Jungkook minum hydro koko juga loh. Tuh kan bener, seger banget kan ini. Lanjut ke masak tteokbokkinya. Bawang merah, bawang putih tumis saja kangsreng. Tambahin garam penyedap rasa. Dan aku pakai sambal gochujang dari Korea. Tambahkan cabai bubuk, lada bubuk, dan air. Aduk-aduk sampai benar-benar mencampur dan mendidih. Tteokbokki tuang-tuangkan lalu aduk-aduk lagi sampai merata. Taburkan daun bawang. Odeng juga aku celupin ke air kaldu. Taruh di piring, taburkan wijen sangrai. Dan odeng tambahkan kuahnya. Lanjut cicipin, masukin ke mulut mungil. Enak banget, bener-bener rasanya tuh persis kayak di Korea banget. Odengnya bener-bener enak banget, rasanya ngodeng banget. Kuahnya tuh seger banget guys. Mau sehabis makan atau menjalani aktivitas, hydro koko nggak boleh ketinggalan Minumnya wajib yang nyegerin pol. Nggak boleh di skip hydro koko ini, rasanya tuh jamur dami terlupakan Kalian pernah makan jamur dami seperti ini nggak? Ini tuh rasanya enak banget, nggak kalah sama daging wahyu. Beli seplastik ini kisaran 6.000 kalau nggak salah. Jamur ini kalau belum dibersihin kayak mengandung zat-zat kimia gitu guys. Jadi bener-bener harus steril banget. Lanjut kita rebus aja. Tambahin garam sedikit. Lanjut digodok Nah tuh kan busanya banyak banget guys. Ini kalau dimasak langsung nggak direbus dulu, bisa mual dan kepala jadi pening. Nah setelah udah diangkat begini kita cuci lagi, bilas lagi sampai bersih. Nah kalau begini aman kita makan. Lanjut aja kita tumis, irisin cabai, bawang, tomat aja. Kalian kalau belum makan agak aneh jamur ini. Karena jamur ini hasil panen ditumpukan dami padi. Biar makin majito, tambahin lagi bumbu-bumbu bubukan. Kayak garam, micin, lada bubuk, gula. Biar rasanya tuh strong. Ungkep dulu biar bumbunya meresap. Bayangin guys betapa enaknya. Yang di kota kayaknya nggak nemu deh makanan kayak gini. Karena ini jamur dari tumpukan dami padi. Ini tuh makannya pakai nasi doang tuh, darasnya tuh